Jadi ketika kita membaca ada yang salah, kemudian kita hafalkan, maka akan terekam dalam ingatan kita bacaan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktek ataupun metode untuk menghafal Al-Qur'an. Dalam menghafal Al-Qur'an sebenarnya banyak metode ataupun cara untuk menghafal Al-Quran tersebut. Tapi apapun itu metode ataupun cara yang digunakan, tentunya tidak terlepas dari pengulangan bacaan tersebut sampai kita dapat mengucapkan ataupun melafazkan hafalan tersebut dengan tanpa melihat mushaf. Baiklah, langsung saja praktek ataupun metode menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah bin nazar. Nah, bin nazar ini adalah kegiatan di mana calon hafizah ataupun hafidh Al-Quran mentahsin ataupun memperbaiki bacaannya kepada seorang guru yang ahli ataupun mahir di dalam membaca Al-Quran. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya bin nazar adalah agar ketika kita menghafal Al-Quran, kita terhindar dari bacaan-bacaan yang salah. Nah, jadi itulah tujuan daripada bin nazar. Kemudian yang kedua ada namanya tahfidz. Nah, setelah kita melakukan kegiatan bin nazar, ya, bacaan kita sudah benar, tidak ada yang salah, maka kita masuk kepada proses berikutnya, yaitu mulai menghafalkan bacaan tersebut. Dalam proses menghafalkan Al-Quran ini sebenarnya banyak metode ataupun cara yang digunakan, ya. Ada metode ataupun cara yang menurut pengalaman pribadi, ya, itu membaca keseluruhan daripada satu halaman. Jadi dari baris pertama sampai baris terakhir pada satu halaman itu dibaca berulang-ulang kali dan itu sampai hafal. Nah, ada yang menggunakan metode itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi dengan metode ataupun cara perbahagian ataupun terputus-putus. Misalkan begini, kalimat per kalimat, ulaika ala hudam mir rabbihim, ulaika ala hudam mir rabbihim. Lanjut, karena sudah hafal kalimat tersebut, lanjut ini wa ulaika humul muflihun. Nah, ini diulang-ulang lagi. Satu ayat, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, sampai dia melekat di ingatan kita. Artinya sampai benar-benar kita hafal kalimat ataupun satu ayat tersebut, lalu kita pindah ke kalimat ataupun ayat berikutnya. Nah, ini metode perbahagian, artinya tidak keseluruhan. Kalau yang pertama tadi itu kan kita membaca keseluruhan ayat, dibaca berulang-ulang kali sebanyak mungkin sampai kita hafal dengan sendiri. Kemudian ada lagi dengan kita bagi-bagi, seperti tadi contohnya kalimat per kalimat, kemudian ayat per ayat, sampai seterusnya sampai habis satu halaman. Nah, setelah habis kita ulang lagi dari ayat pertama, ya, ataupun baris pertama sampai baris terakhir pada satu halaman. Nah, kemudian ada lagi campuran, artinya kita mencampurkan antara keseluruhan dan perbagian. Mungkin kita baca keseluruhan dahulu, ya. Kalau pengalaman dahulu, ya, biasanya saya memakai dibaca dulu dari baris pertama sampai baris terakhir pada satu halaman. Nah, itu harus dicermati juga bacaannya, apakah ada yang salah atau ada yang tertinggal. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali dalam proses menghafal. Jadi ketika kita membaca ada yang salah, kemudian kita hafalkan, maka akan terekam dalam ingatan kita bacaan yang salah tadi. Nah, jadi kita harus teliti dengan melihat mushaf, ya. Nah, diulang beberapa kali sampailah kita hafal. Ini metode campuran. Nah, di mana ayat yang mungkin
kita merasa sulit untuk menghafal, itu diulang-ulang terus sampai benar-benar kita menghafal satu halaman. Setelah lancar, nanti baru boleh kita pindah ke hafalan yang berikutnya. Lalu yang ketiga ada namanya talaki. Nah, setelah kita menghafalkan ayat tersebut, masuklah kita kepada kegiatan menyetorkan hafalan. Nah, jadi talaki di sini kita menyetorkan hafalan yang telah kita hafal tadi dengan seorang guru tahfidz. Nah, apa tujuannya? Tujuannya agar kita mengetahui apakah hafalan kita tadi sudah berhasil atau tidak, lancar atau tidak, sudah berkualitas atau tidak. Nah, jadi ketika ada yang salah, tentunya seorang guru kita akan menegur bacaan kita, atau diterima atau tidak hafalan kita tadi, dan diperbolehkan atau tidak kita melanjutkan kepada hafalan berikutnya. Yang keempat ada namanya takrir. Jadi setelah kita menyetorkan hafalan kita kepada seorang guru tahfidz, kita harus mentakrir bacaan kita tadi. Nah, mentakrir di sini ialah mengulang hafalan yang telah kita hafal tadi. Nah, jadi dalam proses ini, karena kita sudah menghafal, tentu kita mempunyai hafalan yang baru dan hafalan yang lama. Nah, jadi proses mentakrir di sini kita harus membagi waktu di mana kita dituntut untuk melanjutkan hafalan kita yang baru, kemudian kita harus mentakrir ataupun mengulang hafalan yang telah kita hafal tadi. Kalau menurut pengalaman waktu dahulu ketika menghafal itu pagi dikhususkan untuk menambah hafalan, misalkan demikian. Kemudian sorenya dikhususkan untuk mentakrir hafalan yang telah disetorkan kepada guru tahfidz tadi. Gunanya apa mentakrir? Gunanya ialah agar hafalan yang telah kita hafal tadi itu bisa terjaga dan tidak mudah lupa ataupun tidak mudah hilang dari ingatan kita. Kemudian yang terakhir ada namanya tasmi'. Nah, tasmi' di sini yaitu memperdengarkan hafalan Al-Quran yang telah kita hafal tadi kepada orang lain, khususnya kepada guru tahfidz kita sendiri. Nah, jadi gunanya tasmi' di sini kita mengetahui kualitas hafalan kita yang telah kita hafal apakah benar-benar hafal atau memang masih ada yang salah atau memang ada yang ketinggalan dalam proses menghafal kita. Nah, jadi untuk lebih berhati-hati ataupun menjaga hafalan kita, biasanya ada program ataupun komunitas dalam simaan Al-Quran ataupun tasmi' Al-Quran. Jadi ini ada sebuah jamaah jadi kita bisa membacakan atau memperdengarkan hafalan kita kepada orang lain. Selain kita memperdengarkan, kita juga menyimak hafalan orang lain. Nah, jadi dengan demikian kita sangat terbantu dalam proses menjaga hafalan kita. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang praktek ataupun metode dalam menghafalkan Al-Qur'an. Jadi pada kesimpulannya, para calon hafidz dan hafidhah itu harus memiliki metode ataupun praktek dalam menghafalkan Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Ada namanya bin nazar, kemudian tahfidz, lalu talaki, kemudian takrir dan tasmi'. Nah, lima metode ataupun praktek dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, apapun itu metode sebenarnya yang kita gunakan, pasti semuanya tidak terlepas dari pengulangan bacaan-bacaan Al-Quran sampai kita benar-benar menghafalkannya dengan tanpa melihat mushaf itu sendiri. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.